Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinda Felinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya ketemu lagi setelah beberapa bulan ya nggak bikin video. Karena memang lagi nggak bisa bikin video, HP-nya lagi bermasalah. Akhirnya saya menahan diri dulu untuk mencari cara agar bisa bikin video lagi. Jadi setelah dicoba-coba ya semoga sukses ya video kali ini. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu setia bergabung di channel saya yang masih meninggalkan jejak walaupun subscribernya masih sedikit. It's okay. Yang penting tujuan saya bikin vlog ini adalah untuk memberikan informasi ke teman-teman, bagi teman-teman yang sekiranya pengen kerja di Jepang mungkin, atau memberikan informasi ke teman-teman yang cuma sekedar pengen tahu tentang Jepang gitu ya. Saya mau menjawab atau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih saya tampung ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngefollow Instagram saya dan mau bertanya-tanya melalui pesan ya. Dan selamat buat teman-teman yang akhirnya sudah ada izin masuk ya dari pemerintah Jepang untuk para pekerja asing. Tapi masih menunggu waktu dulu, sabar ya buat teman-teman. Mungkin karena corona ini udah sampai berapa bulan ya? Hampir 6 bulan ya kira-kira. Itu memang dilarang ya pekerja asing atau wisatawan ataupun turis datang ke Jepang. Dan akhirnya telah diputuskan kebijakan dari pemerintah Jepang bahwa pekerja asing sudah boleh masuk, tapi untuk harinya masih menunggu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah mau bersabar menunggu waktu untuk bekerja di Jepang bisa segera datang dan bekerja di Jepang, oke? Dan akhirnya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Ada pertanyaan yang pertama itu yang mana pertanyaannya adalah Kak Dinda katanya kan, Kak Dinda dulunya itu lulusan pariwisata ya, kok bisa sih kerja di Jepang gitu. Oke kan saya jawab bahwa sebenarnya saya mah bukan bukan lulusan dari jurusan pariwisata. Bahkan saya nggak ada basic sama sekali di perhotelan. Saya lulusan di SMA itu saya lulusan SMA negeri ya, bahkan bukan SMK kejuruan. Sekolah kejuruan perhotelan enggak sama sekali, nggak ada jurusan yang berbau-bau hotel, enggak. Nah kemudian saya kuliah di Universitas Negeri yang di Semarang, dan itu pun juga nggak ada bau-bau hotel gitu, sama sekali nggak ada bau perhotelan dan lain sebagainya gitu. Jadi kebetulan kenapa saya bisa bekerja di Jepang ini karena memang saya ikut LPK ya, LPK swasta. Saya kebetulan angkatan pertama di waktu itu, di tahun 2017, angkatan pertama, di mana LPK saya ini bekerja sama dengan pihak Jepang, dan di bidang perhotelan itu satu-satunya tahun pertama yang diutus ke Jepang ya. Yang diutus itu ada 10 orang yang bekerja di bidang perhotelan. Dan sebelum pergi ke hotel itu, ke hotel yang di Jepang saat ini, saya itu magang dulu atau pelatihan dulu selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya pelatihan di Jakarta Selatan, di salah satu hotel di Jakarta Selatan, di mana hotel ini adalah cabang dari hotel yang ada di Jepang ya. Jadi pemilik hotel di Jepang itu membuka hotel di Indonesia, beberapa resort hotel di Indonesia gitu. Salah satunya itu tempatnya ada di Jakarta Selatan gitu. Dan kemudian di sana selama 2 minggu saya dilatih tentang pekerjaan saya nantinya di Jepang. 2 minggu itu saya menghabiskan waktu tentang belajar ya, basicnya dulu ya. Yang penting saya tahu dulu nih di hotel itu harus gimana, terus pekerjaan apa saja yang harus saya lakukan. Jadi saya belajar semua tentang housekeeping ya, room attendant. Jadi dari semuanya perkakas, kemudian hal apa yang dilakukan ketika bertemu tamu, dan saya harus tahu tentang kamar ya, karena kerja sebagai room attendant adalah mempersiapkan kamar untuk dijual atau disewakan kembali, seperti itu.
Dan kemudian setelah 2 minggu selesai, saya terbang nih, saya berangkat ke Jepang. Setelah 2 minggu pas ya, saya berangkat ke Jepang, kemudian nggak langsung kerja nih. 1 bulannya, di video sebelumnya pernah saya jelaskan, 1 bulan itu saya sekolah tentang kebudayaan Jepang. Saya harus tahu dulu peraturan-peraturan di Jepang. Setelah 1 bulan selesai, baru saya terbang ke tempat saya sekarang ini. Saya menetap di tempat saya ini udah masuk tahun ketiga ya teman-teman. Di tahun pertama, oke, ada pertanyaan lagi. Tempat tinggalnya di mana kak? Gitu kan, kalau di itu ada mesnya atau gimana? Untuk tahun pertama itu saya tinggalnya di hotel itu langsung ya. Saya bekerja di hotel dan saya pun tinggalnya di hotel itu gitu. Di tahun pertama, karena kita belum tahu nih tentang tempat tinggal ya daerah sekitar, jadi kita tinggalnya di hotel. Setelah tahun kedua baru pindah ke apato atau mes ya yang disediakan oleh pihak hotel gitu. Nah di tahun pertama itu ya memang untuk pekerja pemula seperti saya terutama ya dan teman-teman saya itu kan belum ada basicnya sama sekali. Ada yang udah punya, kebetulan ada punya basic ya. Teman saya ada 1 atau 2 orang yang memang kebetulan waktu itu pernah bekerja di hotel karena dia sekolah di SMK perhotelan gitu. Dan kemudian setelah itu, selama 1 bulan saya memang belajar di hotel tempat saya bekerja. Saya belajar di sana tentang bahasa perhotelan ya, bahasa Jepang tentang perhotelan. Ini namanya apa kalau dalam bahasa Jepang. Kalau di Indonesia kan saya nggak belajar ya, nggak belajar nama-namanya, tapi saya belajar secara langsung gitu ya, secara langsung gimana kerja di hotel gitu. Tetapi ketika saya sampai di Jepang, saya harus belajar dulu bantal bahasa Jepangnya apa, kemudian spray bahasa Jepangnya apa, handuk dan lain sebagainya bahasa Jepangnya apa, seperti itu. Setelah itu satu bulan lancar, lanjut ya tahun kedua emang udah mulai kerja normal seperti biasanya bersama orang-orang Jepangnya langsung gitu ya. Dan selama tahun pertama itu memang berat ya teman-teman, kita harus mengejar waktu. Tapi kalau dibandingkan dengan hotel di Indonesia, bisa dikatakan hotel di Jepang ini lebih gampang ya, kerjanya lebih mudah gitu, lebih simpel gitu. Dan untuk pakaiannya juga nggak seribet Indonesia ya, yang di Indonesia kan terlalu terkesan formal gitu kan, harus pakai kostum gimana. Tapi kalau di Jepang nggak, pakaiannya ya pakaian preman aja, maksudnya preman tuh pakaian berkerah gitu kan, tapi lebih ke kaos kayak gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, kalau kerja di Jepang di perhotelan itu matanya gimana kak, boleh berkacamata atau enggak? Nah tergantung ya, kalau misalkan saya udah bekerja di Jepang, kalau misalkan penduduk Jepangnya asli yang bekerja di hotel ini, nggak ada masalah sih, karena kebanyakan kan orang tua yang bekerja di hotel gitu ya, sedangkan anak mudanya itu nggak ada gitu, jarang gitu. Dan mereka ya memang karena faktor umur mungkin, jadi mereka pakai kacamata. Dan sedangkan kalau misalkan pekerja asing, tentunya apalagi masih muda seperti kita, dituntut untuk tidak buta warna, karena itu memang ketentuan di setiap LPK ya. Toh pun jika pun kita pakai kacamata, mungkin tentunya minusnya nggak terlalu besar atau nggak terlalu mempengaruhi kinerja kita ya ketika kita pakai kacamata gitu kan. Dan ada lagi pertanyaan nih, kalau kerja di Jepang boleh gendut nggak kak gitu ya. Nah oke teman-teman, jadi sebenarnya itu kalau dikatakan gendut atau enggak, jujur nih saya cerita ya, saya pas awal sampai ke Jepang itu berat badan saya itu 74 kilo. Bayangin 74 kilo itu termasuk apa tuh, besar ya, bukan masuk gendut lah ya, bukan gendut sih sebenarnya, itu dengan tinggi saya yang 100, hampir 170 ya, 160 sekian lah. Nah dengan berat badan 74 itu kan bisa dikatakan montok ya. Nggak mau dibilang gendut, soalnya itu dibilang bohai lah, berisi gitu kan. Setelah itu ketika saya udah mulai bekerja, tentunya kita udah tahu nih, wah badan saya besar gitu kan, berisi gitu. Kayaknya kalau kerja ngos-ngosan gitu. Dan kemudian ini mengganggu nih. Jadi ada kesadaran diri, oke,
saya harus itu deh, harus nurunin berat badan gitu, saya harus olahraga, saya harus mengatur pola makan dan lain sebagainya. Alhasil alhamdulillah sekarang saya beratnya udah turun jadi 60 kilo gitu. Dan buat teman-teman, jika ada yang bertanya, selagi badannya tidak obesitas atau tidak berlebihan ya, nggak over ya, nggak ada masalah. Tergantung kebijakannya lagi, tergantung gimana LPK-nya, apakah bisa menseleksi bisa menerima peserta yang kelebihan berat badan atau gimana. Tapi setahu saya selagi badannya tidak besar banget, nggak terlalu gendut, nggak terlalu gendut, nggak ada masalah. Karena teman saya juga ada yang bongsor, kan saya juga bongsor tadinya gitu kan, dan teman saya juga ada, dan setelah mereka bekerja di Jepang udah mulai menyusut badannya, udah turun berat badan gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, kemarin banget, beberapa hari yang lalu. Kak, kerja di Jepang, di hotel Jepang gimana, ada yang nakal nggak, ada yang genit nggak gitu ya. Sejauh saya bekerja, genit sih, dibilang genit sih nggak, mungkin ada yang iseng kali ya, karena memang yang namanya kita bekerja pasti ada aja lah orang yang iseng atau gimana gitu, sama pekerjaan itu kan pasti punya resiko masing-masing ya. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri, saya pribadi, saya belum pernah mengalami, tapi teman saya pernah, cuman di sekedar orang iseng ya. Orang tua Jepang itu kan, kalau misalkan teman-teman membaca tentang orientasi tentang seksnya para pria tua ya, orang bapak-bapak Jepang itu kan lebih tinggi ya ketimbang para kaum mudanya gitu. Jadi waktu itu teman saya cuma dipegang pas lagi jam dia kerja di restoran, jadi kayak pas dia ngasih nampan untuk mereka makan, jadi kayak disentuh gitu aja. Itu nggak tahu sih dia sebenarnya tamunya itu sengaja atau nggak sengaja gitu, tapi kalau misalkan sampai megang sampai ke sini tuh kayaknya disengaja atau iseng aja. Tapi sejauh itu cuman sekedar itu aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dia apa-apain itu kan bisa langsung dilaporkan ke pihak hotel, karena akan ditangani langsung oleh pihak hotel kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang saya kira itu udah saya jawab, udah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya gitu ya. Dan untuk video selanjutnya saya akan memberi teman-teman, menjelaskan tentang barang-barang apa saja sih yang sebenarnya perlu dibawa sebelum untuk datang ke Jepang gitu ya. Karena itu menurut saya penting juga untuk dijadikan pembelajaran juga gitu ya. Karena pas di saya kemarin tentu saya banyak banget kekurangannya gitu, saya bawa barang-barang yang seharusnya dibawa tapi nggak saya bawa dan lain sebagainya. Oke, buat teman-teman, semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan gitu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan jika masih ada pertanyaan, tentunya saya akan senang hati membuat video lagi dan akan menjawab pertanyaan teman-teman melalui video. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe-nya dan share ke teman-teman sekalian, ke teman-temannya juga. Dan jangan bosan-bosan dukung saya selalu dan tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.